Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rahma Hakim dengan NIM 222111045. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui terkait marketing syariah. Marketing syariah atau pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain, atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai ke konsumen. Kemudian ada redefinisi peran marketing. Jadi yang pertama ada pemikiran inti. Itu ada tiga. Yang pertama itu ada persaingan dinamis dalam pemberian value. Kemudian yang kedua ada disiplin bisnis strategis. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu cakupan yang diperluas. Kemudian ada redefinisi. Redefinisi itu pemasaran adalah suatu disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator ke stakeholders-nya. Selanjutnya ada sumber hukum syar'i. Itu ada 4. Yang pertama itu ada Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang kedua ada hadis. Hadis ini Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilkan mengawini Maimunah binti Haris. Hadis riwayat Malik dalam Al-Musayato. Kemudian yang ketiga ada ijma. Ijma itu terdapat pada wabah Az-Zuhaili mengatakan dari sudut ijma para ulama itu bersepakat atas diperbolehkannya wakalah atau perwakilan. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atas dasar kebaikan. Kemudian yang keempat ada kaidah usul. Kaidah usul fiqh ini pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Selanjutnya masuk ke prinsip dasar marketing syariah. Itu yang pertama ada prinsip ketauhidan. Nah, prinsip ini itu menegaskan keyakinan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali lagi ke Allah karena seluruh yang ada di bumi dan di langit itu adalah milik Allah. Kemudian yang kedua ada prinsip kesatuan manusia. Prinsip kesatuan manusia ini menekankan pentingnya upaya mensejahterakan umat manusia sepanjang masa melalui tindakan yang bermanfaat, kebaikan, dan generasi baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada prinsip keyakinan. Prinsip ini mendorong seseorang untuk berpikir visioner, tidak semata-mata berfokus pada keuntungan finansial di dunia, tetapi juga berorientasi pada pencapaian keberhasilan di akhirat. Selanjutnya ada perilaku bisnis terlarang. Yang pertama itu ada haram zatnya. Maksudnya itu dilarang transaksi itu apabila barang atau jasa yang menjadi objeknya itu termasuk dalam kategori terlarang, seperti ada minuman keras, daging babi, bangkai, dan sejenisnya. Kemudian ada haram selain zatnya. Itu yang pertama, ada melanggar prinsip at-tarodin minkum. Itu menekankan bahwa dalam Islam
transaksi itu harus berlangsung atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau unsur lainnya. Kemudian yang B atau yang kedua itu ada melanggar prinsip la tadlimuna wa la tudlamun, yang artinya dilarang untuk berbuat dolim maupun menjadi korban kedoliman. Beberapa praktik yang bertentangan dengan prinsip tersebut itu ada yang pertama ada ihtikar. Ihtikar itu adalah sengaja mengurangi suplai untuk menciptakan kelangkaan. Kemudian yang B atau yang kedua itu ada rekayasa pasar dalam jemain atau bai najasi. Produsen menciptakan kesan adanya lonjakan permintaan, padahal permintaan tersebut itu palsu, dengan tujuan menaikkan harga jual produk. Kemudian ada horor, yang kita ketahui semuanya bahwa horor itu adalah sebuah hal yang menyebabkan kita dilarang atau menyebabkan jual beli dilarang, karena dengan horor itu dapat menciptakan ketidakpastian dalam bertransaksi. Kemudian yang keempat ada riba. Riba sendiri itu ada riba fadl, ada riba nasiah, dan juga ada riba jahiliyah. Kemudian yang kelima itu ada maisir atau judi. Maisir ini itu bisa menjadikan permainan itu untung-untungan atau tidak pasti tadi. Nggak tahu kita nantinya akan menang atau nantinya akan kalah, itu tidak tahu. Yang namanya untung-untungan. Kemudian ada riswah atau suap menyuap. Meskipun suap ini terlihat seperti hadiah, tetapi itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga itu ada tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Yang A atau yang pertama itu ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, yang dimana itu mencakup pelaku, objek, dan ijab kabul. Sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang melengkapi rukun. Jadi syarat dan rukun itu harus sama-sama lengkap. Kalau tidak ada syarat, ya berarti tidak sah. Kalau juga tidak ada rukun, juga tidak sah. Kemudian yang B atau yang kedua itu ada terjadinya ta'aluk atau dua akad yang saling terikat, di mana keberlakuan akad pertama itu tergantung pada akad kedua. Kemudian yang C atau yang ketiga itu ada two in one, kondisi di mana sebuah transaksi melibatkan dua akad sekaligus sehingga menyebabkan ngoror atau ketidakpastian mengenai akad mana yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya ada perilaku bisnis yang dianjurkan itu ada 8. Yang pertama itu ada kepribadian spiritual atau bisa disebut dengan takwa. Kemudian ada kepribadian baik dan simpatik, disebut siddiq. Kemudian yang ketiga ada berperilaku adil dalam bisnis. Yang keempat tidak melakukan suap menyuap. Yang kelima melayani nasabah dengan rendah hati. Yang keenam selalu menepati janji dan tidak curang. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada tidak berburuk sangka dan tidak suka menjelek-jelekan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir itu ada jujur dan terpercaya. Kenapa kita harus jujur? Karena dalam sebuah transaksi kejujuran itu hal yang paling utama dan hal yang paling penting agar kita itu dipercaya oleh masyarakat, dan kita itu agar di mata masyarakat itu kita itu mempunyai etika yang baik. Karena dalam bisnis itu ada dan harus diwajibkan mempunyai etika yang baik.
Kemudian ada perilaku dan profil marketer, itu ada 6. Yang pertama itu iklan harus dijalankan dengan bahasa yang lembut dan eh, harus dimengerti oleh masyarakat, gampang dimengerti oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada pemasaran dijalankan dengan baik. Yang ketiga ada bersikap profesional dalam promosi. Kemudian yang keempat jujur dalam pemasaran. Yang kelima, konsumen atau klien diperlakukan sama sebagai mitra. Dan yang keenam, yang terakhir itu ada posisi pesaing. Itu bukanlah pihak yang harus disingkirkan. Kemudian materi selanjutnya ada sistem marketing dalam asuransi syariah. Itu yang pertama ada sesuai dengan prinsip syariah. Nah, sistem marketing asuransi syariah ini harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah. Hal ini itu dapat mencakup transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam menyampaikan informasi tentang produk dan jasa asuransi. Kemudian yang kedua itu ada produk asuransi syariah. Nah, produk asuransi syariah ini juga harus sesuai dengan syariah dan tidak boleh keluar atau tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti adanya riba, adanya horor atau maisir, dan adanya horor atau ketidakpastian dan juga adanya maisir. Itu hal yang tidak diperbolehkan. Produk asuransi syariah ini juga harus sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tidak boleh dipaksakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada strategi marketing. Di mana strategi marketing ini juga harus menggunakan pendekatan yang etis dan tidak boleh menggunakan taktik yang manipulatif atau penipuan. Strategi marketing ini juga harus berfokus pada pendidikan dan kesadaran nasabah tentang produk jasa asuransi syariah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya ketahui dan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang difahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.